Selamat sore teman-teman. Hari ini kita akan diskusi terkait implementasi nilai dasar ASN berakhlak, terutama nilai kompeten dan harmonis melalui studi kasus kegiatan pengukuran dan sidang panitia A, tanah gereja hasil libahan tanah suku Dawe di lingkungan Kementerian ATR BPN. Seperti yang sudah kita sempat bahas tadi, bahwa kegiatan ini kami pilih karena mencerminkan sinergi antara kemampuan teknis dan nilai kemanusiaan dalam pelayanan publik. Oke, izin ya teman-teman. Selanjutnya saya bagi untuk dibacakan tabel hasil diskusi kami yang tadi agar dapat kita koreksi bersama-sama. Untuk kegiatan dan uraian tahapan kegiatannya, saya minta tolong Mbak Gina untuk dibacakan ya Mbak Gina. Baik, Mbak Ella, terima kasih. Di sini saya akan membacakan tahapan kegiatan dari kegiatan pengukuran sidang dan panitiaan Tanah Keuskupan Agung Ende. Yang pertama itu kita periksa terlebih dahulu dokumen dari pemohon, juga menyiapkan dokumen kelengkapan pengukuran dan sidang panitia. Lalu yang kedua juga kita berkoordinasi dengan bidang pengukuran dan pemetaan untuk melakukan penjadwalan pengukuran. Lalu yang ketiga juga kita menyiapkan peralatan pengukurannya juga pada hari H. Kemudian juga ketika di lokasi kita lakukan pemeriksaan visi bidang tanah yang kemudian dilakukan juga pengukuran batas-batas bidang tanah sesuai dengan ketentuan teknis pengukuran. Selanjutnya setelah pengukuran kita catat hasil pengukurannya, eh, pembuatan PBT-nya, luas dan koordinat batasnya, juga menyiapkan berita acara hasil pengukuran yang ditandatangani oleh panitia, pemohon dan saksi batas. Yang terakhir dari hasil sidang panitia A juga disusun berita acara hasil sidang dan dilengkapi berkas-berkas yang hasil sidang panitia. Begitu Mbak Ella. Nah, baik-baik. Oke, berdasarkan tahapan kegiatan yang tadi bacakan Mbak Gina, untuk hasil atau outputnya, saya minta tolong untuk Mbak Wiyah dibacakannya Mbak Wiyah. Ya, terima kasih Mbak Ella. Untuk output atau hasilnya, ini kita bisa dapat 4 poin ya. Yang pertama, tersusunnya dokumen hasil pengukuran tanah hibah. Kemudian yang kedua, tersedianya data spasial dan data yuridis yang akurat. Yang ketiga, terlaksananya kegiatan pengukuran secara tertib dan sesuai dengan SOP. Dan yang keempat, terwujudnya pelayanan yang profesional dan transparan. Baik, untuk selanjutnya ini kita bacakan dulu semuanya ya teman-teman. Baru nanti kalau ada yang mau didiskusikan, didiskusikan. Untuk poin selanjutnya yaitu keterkaitan substansi mata pelatihan, saya minta tolong untuk Mbak Reski untuk dibacakan ya Mbak Reski. Oke, oke Mbak Ibu ya. Seperti tugas kita kali ini tentang nilai berakhlak kompeten dan harmonis. Jadi untuk nilai kompetennya yaitu mampu melaksanakan tugas sesuai keahlian teknis pertanahan. Selanjutnya bisa memahami aturan dan teknis pengukuran dan sidang panitia dan melaksanakan tugas dengan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan yang sistematis. Sedangkan untuk nilai harmonisnya yaitu berinteraksi dengan masyarakat yang memiliki latar belakang yang berbeda dan menghormati nilai-nilai budaya lokal, menyesuaikan perbedaan pendapat dengan musyawarah, melatih kemampuan komunikasi efektif dan kerjasama tim, dan selanjutnya seluruh pihak terlibat menunjukkan semangat tolong-menolong baik dalam menyiapkan peralatan, mengumpulkan data lapangan, maupun mendukung kelancaran proses. Baik, terima kasih Mbak Reski. Untuk selanjutnya terkait kontribusi terhadap visi misi organisasi, saya minta tolong Mas Sauki untuk dibacakan ya Mas Sauki. Oke, terima kasih Mbak Ella. Adapun kontribusi terhadap visi dan misi organisasi, yang pertama yakni visi di mana terwujudnya suatu pengelolaan pertanahan dan penataan ruang yang berkualitas, berkeadilan, dan berkepastian hukum, dan mendukung Indonesia maju menuju Indonesia Emas 2045. Adapun visinya yaitu mewujudkan birokrasi yang bersih dan efektif melalui suatu peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang pertanahan dan di bidang tata ruang. Nah, adapun untuk mewujudkan visi misi ini bisa kita wujudkan dengan cara menerapkan atau mengimplementasikan nilai-nilai kompeten itu sendiri ataupun nilai-nilai harmonis. Dengan demikian dapat bekerja secara profesional, melayani dan dapat dipercaya. Mungkin itu. Baik, untuk poin selanjutnya saya bacakan ya terkait penguatan nilai organisasi berdasarkan Kepmen atau RBPN nomor 115 ada tiga nilai yaitu melayani profesional dan terpercaya. Untuk nilai melayaninya menunjukkan sikap ramah dan komunikatif kepada masyarakat serta menghormati budaya lokal. Kemudian nilai
nilai profesionalnya yaitu diwujudkan dengan pelaksanaan pengukuran dan sidang yang sesuai SOP, kemudian hasil kerja dilakukan secara teliti, akurat, dan tepat waktu. Kemudian untuk nilai terpercayanya yaitu menjaga integritas dan kejujuran dalam pelaporan hasil kegiatan dan memperkuat kepercayaan masyarakat. Baik, selanjutnya teman-teman, apakah dari isi dari tabel tersebut ada yang mau ditambahkan atau dikoreksi dari teman-teman? Silakan. Ada pendapat lain? Kalau menurut saya sih untuk isinya sih sudah cukup ya Mbak Ella ya. Ini Ya. juga sudah mencakup nilai kompeten menurut saya yang seorang CPNS itu kan kita seorang CPNS ini kita belajar gitu untuk meningkatkan kompetensi kita sebagai pejabat fungsional dan harmonis juga kan ini yang diangkat kan ini ya tanah gereja yang hasil himbahan itu sudah mencakup hasil harmonis ya nilai harmonis. Yang lain bagaimana? Ya. Gimana yang lain? Iya, Apakah cukup atau gimana? iya, saya setuju dengan yang Mbak Gina tadi sampaikan. Baik. Gimana yang lain? Kalau sudah dicukupkan dan sudah cukup ini, saya tutup ya. Ya, oke. Izinkan saya tutup diskusi kita. Saya simpulkan ya dari hasil analisis substansi yang telah kita bahas tadi ini dapat disimpulkan bahwa penerapan nilai kompeten dan harmonis tidak hanya membentuk ASN yang cakap secara teknis, tetapi juga menumbuhkan empati serta kemampuan membangun kepercayaan publik. Kami berharap nilai-nilai tersebut terus menjadi bagian dari budaya kerja ASN di Kementerian ATR BPN, sehingga pelayanan pertanahan dapat benar-benar dirasakan manfaatnya oleh seluruh lapisan masyarakat. Baik, terima kasih atas perhatian dan kesempatan yang diberikan. Selamat sore teman-teman, selamat beraktivitas kembali.